Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Bapak harapkan untuk pagi hari ini tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran kita. Kemudian untuk lebih afdalnya, ya sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Silakan mulia dipimpin doanya. Gerak. Barang ke gunung, hormat gerak. Gerak. Belum belajar mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikanmu ibuku. Ya, untuk kehadirannya Bapak absen satu persatu. Aura Yolanda, Isra Fadila, Lola Pusitasari. Oke, karena kita masih masa pandemi, ya, Bapak harapkan kita tetap mentaati protokol kesehatan. Ya, ada 3M yang harus kita taati. Apa yang pertama? Mencuci tangan. Ya, mencuci tangan. Yang kedua? Memakai masker. Yang ketiga? Menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Oke, untuk pagi hari ini, ya, materi kita masih berkaitan dengan mobilitas sosial. Tapi sebelum Bapak jelaskan, ya, Bapak ingin mengasih sebuah ilustrasi, nanti anak Bapak silakan menanggapi apa yang terjadi di dalam ilustrasi yang Bapak sampaikan. Oke, masih ingat dengan Bapak Supriyadi? Masih. Oke, beliau adalah salah satu guru di SMPN 4 Sungai Bermas, ya, pada tahun yang lalu. Tetapi berjalan waktu, kemudian dia pindah ke SMPN 1 Talamau, ya, dengan status yang sama sebagai guru. Oke, pertanyaan Bapak, apa yang bisa anak Bapak menanggapi tentang ilustrasi tersebut? Bapak, Oke, Lola apa? perpindahan, Pak. Perpindahan. Oke, masih ada nggak? Bapak, Oke, Olimpia silakan. terjadinya perpindahan tempat tetapi masih status kehidupan yang sama. Ya, terjadinya perpindahan tempat, ya, tetapi statusnya masih sama. Ya, bagus sekali. Berarti ada perpindahan tempat dari SMPN 4 Sungai Bermas ke SMPN 1 Talamau, tetapi statusnya sama sebagai guru. Ya, terima kasih. Jadi, untuk materi kita pada saat sekarang ini, ya, masih berkaitan dengan mobilitas sosial. Jadi nanti ada dua yang harus kita pahami, ya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama bentuk mobilitas sosial vertikal, kemudian bentuk mobilitas sosial horizontal. Nah, itu nanti yang harus kita pahami bersama. Ini ada LKPD, ya, satu per kelompok yang harus kita selesaikan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi nanti LKPD ini kita selesaikan setelah ada perintah dari Bapak, setelah menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan ini ada gambar, ya, yang harus kita amati. Nanti anak-anak Bapak silakan menanggapi gambar yang sudah Bapak berikan atau yang ini yang di depan, ya. Ini ada sebuah gambar, ya. Silakan kalian mengamati, ya, apa yang terjadi di dalam gambar tersebut. Oke, Bapak kasih waktu lebih kurang 2 menit. Oke, siapa yang bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan
sesuai gambar yang Bapak berikan. Mulyadi, ya silakan. Sekumpulan orang, Pak. Iya, sekumpulan orang. Boleh, ada yang lain? Ya, Lola. Beberapa orang menarik tangga, kemudian orang tersebut terkumpul pada satu titik tangga. Karena tidak melebihi kapasitas, sebagian orang tersebut jatuh ke bawah. Iya, beberapa orang yang menaiki tangga, kemudian setelah sampai di titik tangga. Ya. Baiklah, untuk lebih jelasnya Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi kita, di mana materinya adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial itu ada dua, ya, ada vertikal, kemudian ada horizontal. Yang vertikal itu adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau yang disebut social climbing, maupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau yang disebut social sinking. Nah, jadi seperti gambar yang Bapak tampilkan tadi. Nah, ini sudah terjadi, sini adalah mobilitas sosial vertikal. Berarti kalau ini naik, berarti nanti ini adalah vertikal naik. Ya, kalau ini turun, berarti ini adalah vertikal turun. Nah. Kemudian yang mobilitas sosial vertikal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal menurun atau social sinking, yaitu perpindahan kedudukan sosial seseorang atau kelompok masyarakat dari lapisan sosial tinggi ke lapisan sosial yang lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal. Tadi kan mobilitas sosial vertikal, sekarang yang horizontalnya, yaitu suatu peralihan individu atau objek-objek sosial lain dari kelompok sosial satu ke kelompok sosial lain yang masih sederajat. Nah, tadi seperti yang Bapak sampaikan di pendahuluan, ya, ada apa? Perpindahan Pak Supriyadi dari SMP NM 4 Sungai Bermas ke SMP M1 Talamau, tetapi statusnya masih sama M4 saja yang berbeda. Itu adalah contoh dari mobilitas sosial horizontal. Atau boleh kita perhatikan gambar M4. Nah, ini adalah perpindahan penduduk karena bencana alam. Mereka direlokasikan ke daerah transmigrasi atau migrasi yang dilakukan penduduk desa ke kota untuk mencari pekerjaan, ya, karena di desa tidak ada lagi pekerjaan. Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, silakan kerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan satu per kelompok. Kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Ada? Sudah? Kelompok 1? Siapa? Untuk kasus 1 silakan dulu baca Aura Ilanda. Budila adalah seorang guru di salah satu sekolah di Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai guru IPS, Budila menjalankan tugas dengan baik. Bukan hanya mengajar saja, Budila juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai prestasinya, Budila diangkat menjadi kepala sekolah. Ya, oke. Kelompok 1, silakan jawab kasus 1. Apakah termasuk dia mobilitas sosial vertikal naik, turun, atau horizontal? Silakan. Siapa? Oke, Cindy. Menurut kelompok kami, kasus 1 merupakan bentuk mobilitas vertikal naik. Ya, menurut kelompok 1, bahwasanya kasus 1 ini adalah termasuk bentuk mobilitas vertikal naik. Jadi benar ya, sesuai dengan jawaban kelompok 1. Oke, untuk yang soal kedua, menyebutkan 2 contoh bentuk mobilitas. Sekarang Bapak lempar ke kelompok 2. Silakan. Ini dulu seorang pakai kopi yang sukses di Pasaman Barat. Tetapi karena masuk toko baru dari luar, usahanya bangkrut.
Oke, satu. Berarti ini termasuk apa ini? Vertikal naik atau menurun? Menurun. Ya, bagus. Ya, vertikal menurun. Yang awalnya Ibu Ani ini sukses sebagai toke kopi, ya setelah masuk toke dari luar, kemudian usahanya menurun. Oke, berarti itu adalah vertikal menurun. Kemudian untuk contoh, ya contoh pun tidak ada yang salah, semuanya benar. Ya, ada tadi yang menyebutkan contoh mobilitas sosial vertikal naik, ada yang menyebutkan contoh mobilitas sosial vertikal menurun. Nah, jadi sudah terjawab semuanya LKPD yang Bapak berikan. Ya, kemudian materi kita sudah selesai, ya sudah Bapak jelaskan tadi, kemudian LKPD sudah sama-sama kita kerjakan. Selanjutnya, ya Bapak simpulkan, ya. Jadi materi kita pada kesempatan ini adalah tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, bentuk-bentuk mobilitas sosial itu dibagi menjadi dua. Ada bentuk mobilitas sosial vertikal, kemudian ada bentuk mobilitas sosial horizontal. Yang bentuk mobilitas sosial vertikal ini dibagi pula menjadi dua. Ada bentuk mobilitas sosial vertikal naik, kemudian ada bentuk mobilitas sosial vertikal menurun. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Oke, kalau bisa Bapak kasih pertanyaan. Atau masih ada yang bertanya? Oke, siapa yang bisa ya menjelaskan pengertian bentuk mobilitas sosial vertikal? Oke, kelompok 1, Olivia, silakan. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Ya itu adalah pengertian dari mobilitas sosial vertikal. Kemudian bentuk mobilitas sosial vertikal itu dibagi menjadi dua. Oke, kelompok 2, Nur Fadila, silakan. Bentuk mobilitas vertikal naik dan bentuk mobilitas vertikal turun. Ada bentuk mobilitas sosial vertikal naik dan menurun. Itu pengertian dan pembagian mobilitas sosial vertikal. Untuk tugasnya, ya silakan kalian cari beberapa contoh, ya atau kasus, ya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi kalian mencari kasus, ya baik itu nanti bentuk mobilitas sosial vertikal menurun atau yang horizontal. Tapi yang ada di lingkungan sekitar. Paham semuanya? Oke. Kemudian untuk materinya pertemuan minggu berikutnya itu adalah tentang faktor pendorong mobilitas sosial. Jadi tugas kalian silakan membuka buku yang berkaitan dengan faktor pendorong mobilitas sosial. Jadi ketika kita besok sudah bertemu, ya anak Bapak sudah paham. Dan yang terakhir, tadi di awal pendahuluan sudah disampaikan, kita harus tetap menjaga atau mentaati protokol kesehatan. Tadi kan ada 3M. Apa itu yang pertama? Mencuci tangan. Yang kedua? Memakai masker. Yang ketiga? Menjaga jarak. Jadi yang ketiga ini harus kita taati. Kenapa? Karena dengan ketiga inilah kita bisa terhindar dari virus corona. Oke, mungkin itu saja dari Bapak ya. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.